akan membahas mengenai dua klasifikasi besar dalam model perumusan kebijakan publik, yaitu menurut Simons dan Dufresne, serta Thomas R. Dewey. Pertama, mari kita lihat sudut pandang Simons dan Dufresne. Mereka membagi model ini berdasarkan sifat penjelasannya. Yang pertama, ada deskriptif, yaitu artinya model ini hanya menjelaskan fakta secara objektif di lapangan. Yang kedua, preskriptif yang berfungsi untuk memberikan saran atau rekomendasi tindakan. Yang ketiga, explanatoris, fokusnya adalah membedah hubungan sebab akibat di balik sebuah kebijakan. Keempat, normatif, di sini kita mulai menilai dari sisi etika apakah kebijakan tersebut baik atau buruk. Dan yang terakhir ada evaluatif, yakni model yang digunakan khusus untuk menilai hasil atau dampak dari kebijakan yang telah dijalankan. Selanjutnya, ada klasifikasi dari Thomas R. Dewey yang lebih menyoroti proses dari kekuatan politik. Ada 7 poin utama di sini, yaitu yang pertama ada institusi, kebijakan dilihat sebagai produk murni dari lembaga resmi pemerintah. Yang kedua itu ada kelompok, kebijakan dianggap sebagai titik temu atau keseimbangan dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan. Yang ketiga itu ada elit, model ini percaya bahwa kebijakan sebenarnya ditentukan oleh segelintir kaum elit yang berkuasa. Yang keempat itu ada rasional, yaitu fokusnya adalah efisien maksimal, di mana keputusan diambil berdasarkan hitungan manfaat terbaik. Yang kelima itu ada inkremental, yaitu kebijakan yang merupakan kelanjutan dari program lama dengan sedikit perubahan bertahap. Yang keenam, permainan atau game theory, yaitu melihat kebijakan sebagai hasil strategi antar aktor yang saling bersaing. Dan yang terakhir ada sistem. Terakhir, kebijakan dipandang sebagai satu kesatuan proses mulai dari input atau aspirasi hingga menjadi output yang nyata. Nah, jadi kita di sini ada pembahasan mendalam model utama, yaitu di sini ada 3 model, yaitu ada model rasional, model inkremental, dan model sistem. Di sini sudah ada konsep-konsep dan kelebihan masing-masing dan juga kelemahan masing-masing. Kita lanjut dengan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan. Jadi di sini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada pejabat yang dipilih atau legislatif dan eksekutif. Yang kedua ada pejabat yang diangkat atau birokrasi. Yang ketiga ada kelompok kepentingan. Yang keempat ada organisasi penelitian. Yang kelima media massa. Dan yang terakhir ada warga masyarakat. Selanjutnya ada peran masing-masing aktor. Jadi berikut perannya masing-masing. Di sini ada legislatif, eksekutif, birokrasi, administrasi, badan pengadilan atau yudikatif, kelompok kepentingan, partai politik, warga secara individu, organisasi penelitian, dan yang terakhir ada media massa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, desain kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, legitimasi kebijakan. Dan yang terakhir, karakteristik kebijakan yang baik. Yang pertama, proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk memenangkan persetujuan terhadap alternatif kebijakan yang dipilih. Gaya pengambilan keputusan menurut Anderson. Yang pertama, tawar-menawar. Yang kedua, persuai. Yang terakhir, komando atau perintah. 2. Desain kebijakan. Desain kebijakan ini mempunyai unsur-unsur desain menurut Schneider dan Ingram. 3. Adopsi kebijakan merupakan suatu proses penerimaan usulan kebijakan oleh pihak yang berwenang. 4. Legitimasi kebijakan merupakan pemberian kekuatan hukum dan pengakuan resmi agar kebijakan dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Jenisnya itu ada formal, partisipatoris, deliberatif, dan juga justifikatoris. Dan yang terakhir ada karakteristik kebijakan yang baik. Itulah yang dibahas oleh Yosi. Mari kita lanjutkan pembahasan yang keempat, definisi dan karakteristik implementasi. Yang pertama adalah model-model implementasi kebijakan. Yang kedua, instrumen kebijakan, efektivitas implementasi. Definisi dan karakteristik implementasi. Yang pertama ada definisi menurut para ahli, dan yang kedua ada karakteristik implementasi menurut Crosby. Model-model implementasi kebijakan. Yang pertama, pendekatan pelaksanaan menurut Lester dan Stewart, yaitu pendekatan komando dan pengendalian, dan juga pendekatan insentif ekonomi. Yang kedua ada model linear dan interaktif menurut Grindel dan Thomas. Yang ketiga ada model interaktif, yang keempat atau terakhir model implementasi Smith.
Instrumen kebijakan dan efektivitas implementasi. Instrumen adalah alat atau cara yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan keputusannya. Keberhasilan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, lingkungan, organisasi pelaksanaan, dan pemilihan instrumen kebijakan. Pentingnya memilih instrumen. Kesalahan memilih instrumen akan langsung berdampak pada efektivitas dan bisa menyebabkan kegagalan. Berikut dalam memilih instrumen menurut Bagus, Peters, dan Nispen. Berikut model pemilihan instrumen menurut Howlett dan Ramos, yaitu ada model ekonomis, ada model politis, dan juga model gabungan. Di sini ada klasifikasi instrumen berdasarkan tingkat intervensi. Jadi, berdasarkan model spektrum instrumen dibagi menjadi 3, yaitu instrumen sukarela, instrumen campuran, dan juga instrumen wajib. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan implementasi keberhasilan. Yang pertama ada konsep implementasi sempurna dan efektif. Yang kedua ada faktor penentu keberhasilan. Dan yang ketiga ada kesimpulan umum penentu efektivitas. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang telah kami angkat, yaitu kasus penanganan banjir yang ada di Kota Bengkulu. Yuk simak dan ikuti kami. Penanganan banjir di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintahan belum sepenuhnya efektif. Meskipun berbagai program sudah dijalankan seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari sisi model kebijakan, pendekatan yang digunakan cenderung inkremental, yaitu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah lebih fokus pada perbaikan jangka pendek dibandingkan solusi jangka panjang seperti penataan tata ruang atau pengendalian pemukiman di daerah rawan banjir. Selain itu, jika dilihat dari model sistem, kebijakan sudah melalui tahap input, proses, output, namun pada tahap feedback secara maksimal untuk perbaikan kebijakan. Adapun saran dari kami, yang pertama, perlu kebijakan jangka panjang, yang kedua, peningkatan koordinasi antar instansi, yang ketiga, menegakkan aturan yang lebih tegas, yang keempat, edukasi masyarakat yang lebih inisiatif. Terakhir, adapun kasus pengelolaan banjir, kami juga mengangkat kasus pengelolaan sampah yang ada di Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah melalui pengangkutan rutin, menyediakan TPS, dan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan bersih. Kebijakan ini muncul karena masalah penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya kepatuhan masyarakat sehingga efektivitas kebijakan belum maksimal. Kebijakan ini melibatkan pemerintah daerah, petugas kebersihan, dan masyarakat dengan kepentingan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari perspektif teori, kebijakan ini mencerminkan pendekatan rasional dan inkremental serta termasuk kebijakan regulatif, namun partisipasi masyarakat yang rendah menjadi kendala utama sehingga kebijakan belum berjalan optimal. Kesimpulan, kebijakan publik yang efektif bukan hanya sekedar perencanaan yang rasional, tetapi sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antar aktor dan dukungan penuh dari masyarakat. Tanpa penegakan aturan yang tegas dan partisipasi aktif warga, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit mencapai hasil yang optimal.